Horas, jumpa lagi dengan kami Baligi Academy. Bagi kalian-kalian yang masih setia ya, yang mencintai keadilan atas kebenaran ilmiah, ya kita tetap bersuara, memperjuangkan ya agar ini tidak pernah akan terjadi lagi di generasi-generasi yang akan datang. Dan ini akan ditonton oleh generasi-generasi mendatang ya, bahwa pernah terjadi rekayasa yang maha brutal, barbar, biadab yang dilakukan para komplotan perusak barang bukti digital, video CCTV yang sengaja dirusak, direkayasa, dibuang informasi warnanya, dibuat semua kabur, dihapus aktivitas chat Jessica, dan ini semua diorkestrasi oleh Tito Karnavian. Ya, kalian yang dari masa depan nanti bisa menonton. Ya, Tito Karnavian ini adalah orang yang paling bertanggung jawab terjadinya rekayasa video CCTV. Ya, Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, Kapolri, ya mantan Kapolri Juni 2016, dan sekarang Mendagri di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, bayangkanlah orang yang semacam ini justru dipakai negara. Inilah negara kita ini ya, sangat-sangat apa ya, memprihatinkan saudara. Ya, bagaimana orang semacam ini dengan semena-mena menginjak-injak hukum, ya memperlakukan rakyat itu seperti perbudakan zaman dulu. Padahal kita katanya sudah merdeka, tetapi justru kita dijajah oleh orang-orang semacam ini yang merasa dirinya elit. Tito Karnavian dan Krisnamurti sebagai Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016. Bagaimana kita itu sekarang hidup katanya di negara merdeka, negara hukum, tetapi keadilan dan kebenaran hukum ternyata berdasarkan video CCTV rekayasa. Ya, atas perintah mereka berdua inilah Muhammad Nur Al-Azhar sebagai saksi ahli forensik, Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia saat itu, dan Kepala Subdit Komputer Forensik Puslapor Mabes Polri melakukan rekayasa. Tidak masuk akal jika dia melakukan rekayasa itu tanpa perintah langsung dari Krisnamurti dan Tito Karnavian. Oleh karena itu kita masyarakat rakyat Indonesia harus bersatu, ya, harus bersatu agar orang ini, kedua orang ini terutama Tito Karnavian dan Krisnamurti itu harus dipecat, dipidanakan. Kalau tidak negara ini mau jadi apa ke depan? Ya, kita akan berpotensi untuk diinjak-injak apa kita ya, dimangsa sedemikian rupa oleh mereka. Oleh karena itu kita harus bersatu, apapun sekat kita, agama, ras, suku, segala macam, harus bersatu. Ini masalah kita bersama. Apalagi cuma sekat masalah politik. Ya, biarkanlah politik itu politik. Ya, belum tentu mereka nanti setelah jadi presiden atau apa, menteri memikirkan kita rakyat. Jadi nggak usah terlalu subjektif dan main perasaan dalam politik. Ya, karena kita sudah sering sekali dihianati. Katanya pada saat kampanye ternyata hasilnya jauh, jet. Makanya masyarakat sipil harus bersatu ini, ya. Karena saya lihat kita laporkan pun ke anggota DPR, ya seperti saya adukan ke apa itu sekretariat DPR, ya nggak digubris. Mereka hidup dengan dunianya masing-masing. Masyarakat sipil lah yang harus mengambil alih penegakan hukum ini. Kita harus desak dengan semua kanal-kanal kita. Kita harus bersuara, jangan takut. Ya, orang-orang semacam ini harus dibumi hanguskan dari Indonesia ini. Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Kita harus bersatu, bersuara, lantang. Ya, kalau kita pengecut, mereka akan semakin menginjak-injak orang semacam ini. Jangan pernah takut. Takutlah hanya kepada Tuhan. Kalau kepada manusia, untuk apa kita beragama? Apalagi cuma kepada Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Waduh, 10 kalender lagi pun sudah dikuburan nih mereka dua ini kan. Gitu kan. Jadi ya kita harus bersuara. Jangan pernah takut. Ya. Apalagi kepada orang yang bakal mati. Nggak ada perlu kita takut. Walaupun mereka pegang pistol. Ya. Kita harus tetap bersuara. Ya, saya sudah siap mati. Walaupun Kapolri sekarang masih bungkam terhadap bukti yang saya apa ini ya.
saya lakukan apa? Adukan lewat Dumas. Itulah kualitas, integritas dari seorang Kapolri di Republik Indonesia. Begitu kita laporkan, kita adukan, ya, rekayasa yang dilakukan Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher, Tito Karnavian, dia langsung bungkam, pengecut seperti ayam sayur, ya. Makanya sebaiknya Pak Presiden gantilah Jenderal Listio Sigit Prabowo itu dengan Kapolri yang lebih berintegritas, punya keberanian, walaupun dia memeriksa seniornya, jangan pernah takut, karena ini kan rekayasa yang maha brutal, maha barbar yang ada di muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia ini. Saya search sampai hari ini belum pernah ada, ya, jenderal-jenderal di negara-negara, bahkan negara Afrika yang nggak masuk G20, nggak pernah ada terjadi seperti ini. Apalagi ini kita sudah masuk G20, penegakan hukum hancur seperti ini. Apa nggak lari nanti investor kalau ini nggak diselesaikan? Apalagi nanti kalau difilmkan jilid 2 nanti, Ice Cold Murder. Apa nggak hancur negara kita ini di mata dunia, ya kan? Hanya karena perbuatan oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, Indonesia tercoreng nanti di mata internasional. Makanya perbaikilah Pak Presiden. Sudah sangat mendesak ini, ya. Perbuatan brutal mereka ini, bagaimana Pak Presiden, ya, seorang anak manusia dipidana di sel tikus 4 bulan dengan bukti-bukti rekayasa. Ini negara ini kan bukan miliknya Tito Karnavian dan Krisnamurti. Katanya negara ini adalah negara milik rakyat. Kok bisa orang semacam ini dengan sewenang-wenang menginjak-injak hukum dengan merusak barang bukti digital yang harusnya jelas 1080p 2 juta pixel per frame diturunkan menjadi 960H, jadi cuma 550.000 pixel per frame, semuanya jadi kabur. Nggak puas sampai di situ, dihancurkan lagi warnanya, diubah dari video berwarna menjadi video keabuan, khususnya di kamera video CCTV 15 di pantry yang seharusnya semua pergerakan mereka, para karyawan kafe itu bisa dideteksi apakah benar mencium, apakah meneguk, meminum, di mana sedotan. Di pantry itu semua, volume sisa kopi, warna sisa kopi, itu semua dituduhkan kepada Jessica. Kalau mereka di situ bisa ditangkap dengan jelas bahwa pegawai Cafe Olivier itu ternyata berbohong dan mereka meneguk, meminum dan tidak mati, berarti kan tidak ada kopi bersianida itu. Berarti kan kopi sianida itu dicampurkan oleh anak buahnya si Krisnamurti ini gitu. Kenapa? Kalau benar kopi itu bersianida, ya, benar-benar ditaruh Jessica di meja 54, justru dikaburkan semua pergerakan itu di kamera 7. Dihancurkan semua, baik spasial maupun temporal. Ini kan permainan orang ini, permainan tingkat tinggi untuk mendapatkan jabatan dengan merekayasa kasus memangsa rakyat seperti kita. Orang semacam ini harus dibuang ini ke Nusa Kambangan ini, apapun jabatannya sekarang. Walaupun dia Mendagri, jangankan Mendagri, ketua DPR aja bisa diringkus. Setia Novanto, ya. Jadi apalah menteri kan di kurungan sana di penjara banyak menteri, ya. Walaupun dia mantan Kapolri, ya tegakkan hukum itu setegak-tegaknya, Pak Presiden. Jangan biarkan rakyat seperti ini. Anda kan diangkat oleh rakyat, dipilih oleh rakyat 2014 dan 2019. Dengarkanlah suara rakyat. Gitu loh. Walaupun ini menteri Anda, menteri dalam negeri, bayangkan mantan Kapolri, masa mantan Kapolri, Mendagri pelaku rekayasa itu sendiri, otak rekayasa yang menghancurkan video CCTV, menersangkakan, memidanakan, dengan video yang sudah sangat brutal biadab di rekayasa semacam itu. Bentuklah Pak Presiden, ya, tim pencari fakta, isinya cuma 5-10 orang aja Pak. Orang-orang yang menekuni bidang ini banyak kok, gitu. Makanya saya bilang cuma satu bukti pertama saja sudah sangat mematikan itu. Bukti pertama video CCTV 7, yang satu jelas, ya, 1080p 2 jutaan pixel per frame, yang satu ini 550.000 frame, semua objek kabur mengertil. Padahal pada kamera CCTV 7 yang sama, waktu yang sama, rentang waktu yang sama,
1557 sampai 1717. Ini kan saya tangkap bahasa Pak Presiden. Ya, mumpung saya tangkap bahasa sehingga bisa kita ringkus ini para mafia ini. Coba bayangkan kalau mereka sempurna kejahatannya. Saya tidak punya apa bahan untuk menangkap bahasa mereka, tapi untung aja kita tangkap bahasa sekarang mereka ini. Makanya inilah saatnya untuk membersihkan institusi kepolisian yang dibiayai pajak, dibiayai rakyat 114 triliun 2024 ini. Ya. Bayangkan 114 triliun dibiayai rakyat, tapi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo nggak berani untuk meriksa, menginvestigasi, meringkus orang-orang ini. Ini kan dibayar rakyat, sia-sia dibayar rakyat. Harusnya DPR memanggil Kapolri, Komisi 3. Apa ini? Ini saya lapor pun nggak ini, nggak. Bah, saya lapor ke Sekretariat Negara pun dianggap aja kayak angin lalu. Tapi pada saat kampanye ngemis-ngemis suara sama rakyat. Oke pemirsa, kita dengarkan dulu ya bagaimana sih apa ada videonya ini. Tito Karnavian katanya apa biasa menggunakan trik. Ya trik boleh, tapi kalau trik pakai video CCTV rekayasa itu yang melanggar hukum. Obstruction of justice, merusak barang bukti digital. Kalau di Amerika 20 tahun kalian kena penjara. Saking tegasnya di sana bahwa apalagi kalau aparat yang melakukannya, ya digital tampering itu mungkin seumur hidup di penjara di sana. Kalau di Indonesia masih jadi menteri dalam negeri, bahkan ini irjen, kepala divisi hubungan apa itu, Interpol atau apa, internasional. Bayangkan negara ini negara mafia hukum atau negara hukum? Kacau ini Pak Presiden negara kita ini. Ya, kacau Pak. Ya, raport penegakan hukum di zaman Bapak ini ya, kalau saya bilang ya, ya, dengan hormat saya bilang, merah Pak, sangat-sangat merah. Sangat-sangat hancur penegakan hukum. Mungkin infrastruktur bolehlah, tapi kalau penegakan hukum hancur sama sekali. Inilah Pak, bayangkan di bawah kepemimpinan Bapak, Pak Presiden saat itu, 2016, ya, dengan semena-mena ini Kapolri saat itu, Kapolda saat itu, Tito Karnavian, ya, bukan menegakkan hukum, merekayasa hukum. Inilah kualitas Menteri Dalam Negeri Anda sekarang, Pak Presiden. Luar biasa kan? Seolah-olah ini orang baik. Padahal inilah otak rekayasa sesungguhnya. Tito Karnavian ini. Ya. Kalau bukan polisi ini yang terlibat, aduan saya ini mungkin langsung cepat direspon Kapolri ini. Misalnya orang sipil yang melakukan. Misalnya hanya Christopher yang melakukan. Mungkin langsung diringkus Christopher saat itu juga. Tapi karena yang terlibat adalah Tito Karnavian, Krisnamurti, dan polisi satunya itu, ahli forensik, siapa namanya? Muhammad Noah Lazar. Ya, jadi dia bungkap kayak ayam sayur lah, Listio Sigit Prabowo sekarang. Dan ini akan ditonton generasi ke depan, generasi 20-30 tahun lalu, betapa kita pernah memiliki Kapolri yang banci, ya, membiarkan persoalan rekayasa ini seolah-olah tidak pernah ada. Itulah sangat tragis ya, kayak apa kita, nasib kita sebagai rakyat ya. Oke, kita akan dengarkan ya. Ini ya pengakuan Tito Karnavian ini ya, katanya trik-trik katanya gitu ya, trik-trik rekayasa ya, bagaimana kebarbarannya kan dan kebiadabannya ya, nggak ada rasa nuraninya ya, merekayasa seorang anak gadis. Bagaimana kalau itu putrinya dibegitukan? Nggak ada ini apanya ini, manusianya ini, si Tito Karnavian ini ya, nggak peduli saya apa pangkatmu sekarang. Sekali kau perekayasa, tetap kau perekayasa dan akan diingat Republik ini sepanjang Republik ini ada. Ya. Bukti satu saja sudah mematikan. Ya. Sudah sangat brutal menunjukkan bahwa kalian merekayasa itu. Kamera CCTV 7 yang maha penting. Justru kalian kaburkan semua. Oke, kita tonton. Jengkel kali saya lihat orang ini.
menyatakan tawaran keringanan hukuman oleh Kombes Krisnamurti dilakukan sebagai bagian dari teknik penyidikan. Teknik tersebut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Jessica. Bisa saja nanti kita dengar keterangannya, tapi kan bisa saja mereka memiliki alasan-alasan khusus. Kadang-kadang penyidik itu memiliki banyak trik sekali ya untuk melakukan melakukan pendekatan dalam rangka untuk membuat tersangka menjadi mengaku. Dalam praktek kadang-kadang jarang ada yang tersangka yang mengakui. Ada idiom ya, jarang ada maling yang mengaku. Saya nggak mengatakan dalam kasus Jessica ya, jarang ada. Yang ditemui di lapangan kita seringkali tersangka jarang. Kalau buktinya titik-titik atau buktinya ditelak ya, yang telak pun kadang-kadang tidak diakui. Itu kan permainan psikologi. Karnavian, trik-trik apa? Trik-trik video rekayasa. Ini sudah berapa kali kau lakukan sepanjang karirmu? Ya, hanya kau dan Tuhan lah yang tahu. Mungkin kau di dunia ini bisa bisa melego-lego hukum karena mumpung kau punya jabatan ya. Mumpung dekat dengan politik ya, dengan partai politik tertentu ya. Jadi inilah ya trik-trik katanya, padahal trik-trik rekayasa, trik-trik ya, trik-trik untuk dipakai untuk menggiring rekayasa video CCTV yang harusnya jelas ya, jelas gitu loh, tajam, justru kalian kaburkan semua untuk menggiring hakim itu. Luar biasa mentalitasmu, Tito. Parah kali mentalitasmu. Ya, ini nggak layak sebenarnya jadi Kapolri saat itu. Ya, apalagi Mendagri. Bayangkan rekayasa, semua yang barang bukti harusnya tegas, jelas. Malah kau suruh Muhammad Nuh Al-Azhar menghancurkannya. Ya. Kalau kau nggak terlibat, Muhammad Nuh sudah kau laporkan pasti itu. Sekarang sudah di penjara dia. Tapi kan bungkam kau. Nah, kaulah otak rekayasa sesungguhnya itu. Dengan Krisnamurti itu. Pada waktu pemeriksaan itu permainan psikologi, sama seperti kalau kita ikut sidang kemarin ya, antara misalnya penasihat hukum, jaksa, itu kan bagaimana mereka berusaha meyakinkan hakim, itulah permainan psikologi. Ya, kita masih akan kembali dengan kabar-kabar lainnya dalam dari dunia ini. Usiamu sudah tua, lebih baik kau perbaiki ya, tampillah kalian ke depan ya. Tito Karnavian, Anda dan Krisnamurti minta maaf sama rakyat. Kalian memang rusak barang bukti digital. Tidak ada lagi ruang bagi kalian untuk membenarkan diri ini. Ya, sudah saya tangkap basah. Bukan hanya satu bukti, 37 bukti. Kalian gunakan video CCTV rekayasa itu, kalian sebarkan semua ke jaksa, ke ahli, diputar di persidangan, semua produk resmi Polda Metro Jaya, dan Andalah orang yang paling bertanggung jawab ya, sesuai dengan perkataan Trimedia Panjaitan, Wakil Ketua Komisi 3 2016 ya. Nah ini dia. Kan semua kasus penanggung jawab utama Kapolda, kata Trimedia. Terutama yang menarik perhatian. Itu kalau nggak mereka yakin atas hukumnya 2 alat bukti. Ya, yaitulah alat bukti video CCTV rekayasa Tito Karnavian dan Krisnamurti, ya, eksekutornya Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Di sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna ini, di mana ada pengakuan yang mengejutkan bahwa dirinya pernah disuruh mengaku membunuh Wayan Mirna salin oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya waktu itu Kombes Pol Krisnamurti. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang selamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, saya mau ngomong gitu kan, ya udah saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff.
saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka, di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus, jadi mereka di depan, tapi mereka seperti tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti ini men-zoom video CCTV rekayasanya mereka sendiri ya. Sudah dibuat pergerakan tangannya, dihancurkanlah semua itu barang bukti itu supaya mendukung narasi mereka. Dan dia datang ke sel tikus supaya Jessica Kumala Wongso ini mengakui semua sesuai dengan video CCTV rekayasa mereka ini. Tito Karnavian, bayangkan Republik ini mundur berapa ribu tahun ini. Ya, Kombes Pol saat itu, Krisnamurti, Irjen Pol saat itu, si Tito Karnavian ini, Polda Metro Jaya ya. Penegakan hukum ini mundur. Kalau tahu para pahlawan yang gugur dulu, sudah menangis mungkin mereka. Kenapa Republik ini kami korbankan nyawa kami justru jadi seperti ini, jadi mafia hukum ya. Ya, orang-orang elit yang menginjak-injak rakyat sendiri ya. Sudah menangis kurasa para pahlawan dulu ya. Pak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana. Tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama, lalu dia mulai bercerita. Ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, yang lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi bulu kucingnya. Ini ada 15.000 likes, katanya begitu. Terus, ya, tapi kalau kasih sayang terhadap rakyat, tunggu dulu ya. Terhadap sesama manusia, tunggu dulu ya. Justru dia tidak ada nuraninya terhadap anak bangsa. Merekayasa kasus, merekayasa video CCTV. Kalau sama kucing mungkin dia ya di medsosnya punya 15.000 likes ya. Kalau terhadap kucing dia kasih sayangnya tinggi sampai dipeluk-peluk katanya. Ya, luar biasa ini Krisnamurti ini. Ya, sama kucing sayang, kalau sama manusia dia tidak sayang. Ya, yang penting kalau manusia nggak peduli dia, yang penting jabatannya naik. Buktinya dia sekarang bintang 2, jadi jenderal Irjen Pol sampah masyarakat. Ya. Kalau sudah sampah, wajib dibuang Pak Presiden. Itu tangkap, pecat, pidanakan, biar jangan ada lagi junior-juniornya melakukan ini ke depan. Bahaya ini Pak, mereka-mereka ini. Bahaya untuk Republik ini. Bahaya, nanti rakyat tidak percaya lagi penegakan hukum. Jadi negara barbar kita, negara vigilante, main hakim sendiri. Bagaimana mungkin ini video CCTV dilakukan oleh kedua oknum polisi, petinggi pula. Satu Kapolda Metro Jaya, satu Direktur Krimum, Reserse Kriminal Umum. Apa enggak menyedihkan Republik kita ini Pak Presiden ya? Itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Terus dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan, saya diam aja dengerin dia Pak.
Terus udah gitu Kamu mengaku saja dia bilang begini, video CCTV-nya sudah menunjukkan kamu sudah kamu dijemput ngaku gara-gara aja, itulah. katanya CCTV-nya udah ada, Pak kamu Tolong menaruh jika sesuatu layak. di minumannya Mirna. Itu sudah di Penipu zoom berdarah berkali-kali. dingin, Dia penipu bilang, ulung. kalau Krisna kamu Murti mengaku ini, sekarang, bagaimana kamu video nggak CCTV yang sudah direkayasa itu di zoom katanya sudah menunjukkan Jessica menaruh racun cyanida. Sampai terakhir pun di persidangan tidak ada itu. Ya. Yang kabur-kabur itu pun tidak ada itu. Dia pixelated tangannya yang seperti Tyson itu, kecepatan diedit oleh Muhammad Noah Lazar, itulah yang paling brutal yang mereka lakukan ya. Sudah saya katakan itu di persidangan ya, karena kecepatannya kan terlalu cepat itu untuk 25 frame per detik. Kalau 1,5 detik saja kecepatan itu harusnya ada 12 frame itu dapat ditangkap. Tetapi apa yang direkayasa Muhammad Noah Lazar itu? Cuma 1-2 frame itu, tangan itu dibuat beberapa frame, beberapa pixel itu menjadi putih. Itulah hasil pengeditan brutal tapi amatir ya, dilakukan Muhammad Noah Lazar, si penipu ini ya. Luar biasa. Dan itu dipakai untuk membujuk Jessica supaya mengakui, supaya aman dia, si Krisnamurti ini. karena dihukum hukum mati, seumur hidup juga saya kan nggak kasih, paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi, dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung, Pak, ini orang ini maksudnya apa? Dia mau suruh saya ngaku apa? Jadi saya diem aja, saya dengerin dia. Ada saya stres. Berapa lama saudara dikurung di sana? Dikurung di sel 4 bulan. 4 bulan di sel itu terus? Tidak ada ventilasi? Waktu saya bulan ketiga, ya saya merasa napas saya udah mulai nggak enak. Lalu akhirnya saya sakit kan, saya minta tolong satu polwan untuk menelpon Pak Hidayat. Lalu besokannya diperiksa sama dokter di Bidokes di sana. Setelah itu disepakati kalau akan dipasangkan exhaust di kamar itu, Ya, di sel itu. Katanya nggak ada exhaust. Bagaimana ini Pak Iya, Presiden begitu aja, Republik ruangan Indonesia, begitu Pak aja. Jokowi, Pokoknya tembok, pintunya besi setebal seorang gini. anak bangsa, rakyatmu loh ini Pak. Nggak bisa dia keluar. Pak Cuma Jokowi, lubang A4. ya, rakyat Anda ini Itu sebagai Seltikus saudara 4 sakit bulan waktu itu. dengan video CCTV rekayasa. Ayolah Pak, kalau bisa saya ketemu sama Pak Jokowi ini, bagaimana caranya ketemu? Ya, saya sudah buat surat terbuka, kirim juga ke Mensesnek itu, tapi tetap aja belum ada jawaban. Coba Bapak buka hati nurani Pak. Ini kan bayangkanlah Pak, rakyat Bapak ini di sel tikus 4 bulan dengan perbuatan, akibat dari perbuatan rekayasa polisi loh Pak. Tito Karnavian dan Krisnamurti loh, dan Muhammad Noah Lazar itu mereka polisi. Bayangkan Pak, ini kan sudah tabiat ini Pak, sudah kelihayan mereka, sudah terbiasa mereka melakukan ini, merekayasa semacam ini. Itu kalau ini diteruskan, ini negara jadi negara mafia ini Pak Kapolri. Jangan Pak Presiden, ayolah Pak bertindak sekarang. Jangan biarkan ini menjadi legasi hukum yang buruk di masa pemerintahan Anda ya. Bayangkanlah ya. Saya saja bukan darah daging saya, Jessica, ini saya sedih sebagai seorang manusia, sesama manusia. Ya, kok bisa orang di sel tikus tidak manusiawi, tapi video CCTV rekayasa dipakai bukti oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Betapa sedihnya kita sebagai manusia ya.
Ya karena udaranya mungkin juga tidak baik, karena di tempat itu juga sangat kotor. Ya karena saya juga sendirian di situ, nggak ada apapun. Saya cuma bisa baca, saya bisa nulis, nggak ada komunikasi dengan, maksudnya saya dikunjungin emang, tapi saya harus ditaruh di tempat yang seperti kecil seperti itu sendirian. 4 bulan. Itu membuat saya itu sangat menyeramkan dan menakutkan sekali. Ya, selain itu Jessica Kumala Wongso menceritakan pengalamannya ketika menjalani hipnoterapi saat dirinya belum berstatus tersangka di Polda Metro Jaya. Saat menjalani hipnoterapi, Jessica mengaku tidak didampingi pengacaranya. Lalu di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang saya mukanya nggak kenalin siapa, mungkin saya nggak pernah ketemu atau saya lupa. Tapi yang saya ingat ada Bapak Heriawan itu ada di sana. Itu sepertinya ruangan dia juga. Lalu setelah itu saya hanya disuruh duduk, ditanya-tanya beberapa pertanyaan. Lalu setelah lama kemudian saya tidak tahu kenapa saya mendadak lemes. Setelah itu saya ditanyakan pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak, tapi saya tidak boleh jawab pakai mulut, saya hanya pakai tangan, ya tidak gitu, begini. Saudara tertidur, nggak sadar? Pada saat itu saya masih nggak ngantuk. Begitu aja. Hipnotis tadi ya? Sepertinya saya terus terang kalau ditanya saya benar-benar ngeblank, tak lupa. Tapi saya ingat terakhirnya saya cuma yes no gitu. Kayak ditanya apa, saya tinggal tangannya saya gini-gini. Terus selama saya tidak sadar total. Lama-lama saudara tidak sadar? Itu berapa lamanya saya tidak tahu. Berapa lama pun saudara di ruangan itu nggak tahu? Saya nggak. Ada berapa orang di ruangan itu? Waktu sebelum saya tidak sadar, saya tidak ingat Pak. Cuman ada lebih dari 2 orang sepertinya. 2 atau 3 orang, lebih dari 2-3 orang. Ya. Waktu itu saudara didampingi pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain, tidak boleh masuk bersama saya. Tidak boleh masuk. Itu saudara tahu itu apa? Hipnoterapi atau apa? Saudara tahu? Saya tidak diberitahukan saya mau diapain. Saya cuma ditanya-tanya, terus tahu-tahu saya begitu aja. Terus setelah berapa lama pun saudara, saya nggak tahu. Baik. Setelah itu dibangunkan atau gimana? Pokoknya saya bangun aja, terus saya bingung kan. Oh iya, saya tadi di sini gitu. Apa kata mereka setelah saudara dilakukan seperti itu? Mereka ada satu orang di depan saya yang ngeliatin saya aja gitu, melototin, ngeliatin. Gitu. Terus udah gitu, setelah itu saya bingung aja. Lalu saya ditunjukkan, ayo ikuti saya gitu, gesturnya mau ke ruangan lain, menuju ke ruangan lain. Itu udah malam Pak. Terus saya lihat jam kan saat itu saya masih megang handphone tuh, saya lihat jam, kayak sekitar udah tengah malam seingat saya. Enggak dibilang bahwa kamu sudah mengaku diri atau memang tidak ada apa-apa. Saya cuma dapat komentar. Saya dapat pertanyaan. Ya inilah luar biasanya. Kamu kalau mau pacaran butuh yang sama agama atau tidak? Soalnya kamu tipe saya banget. Gitu saya bilang. Saya dibilang begitu. Yang bilang itu siapa? Itu oleh Heriawan. Pak Heriawan. Kalau nggak salah Heriawan itu Irjen sekarang. Ya. Sekarang staf khusus Mendagri, staf khususnya Tito Karnavian ini ya. Ya, jadi ya sesama komplotan prekayasa ya saling gini ya. Saling tetap harus dekat-dekatan dan harus tutup mulut. Kalau satu nanti keluar misalnya si Muhammad Nual Azhar sudah nggak tahan mentalnya akhirnya keluar ya, siapa tahu dia ditekan istrinya, keluarga ipar ya kan. Dia ini terpaksa keluar nanti diancam dia. Kalau dia nyanyi nanti takut Tito Karnavian ini ya. Dan satu lagi nama keluar yaitu Heriawan. Sekarang Irjen Pol staf khusus Kementerian Dalam Negeri. Anak buahnya Tito Karnavian ya. Kok bisa ya? Tidak profesional sekali. Kamu tipe saya. Mau pacaran karena kamu tipe saya, pacaran harus seagama atau enggak. Memang Heriawan itu setua itu belum kawin ya. Bingung juga saya lihat si Heriawan ini ya. Nah, ini juga perlu diselidiki juga Heriawan ini, Pak Kapolri, keterlibatannya terhadap kasus ini. Itu, makanya saya bilang 660-an orang di bawah Krisnamurti ini.
Ya kan itu semua harus diperiksa itu, kok bisa produknya rekayasa satu reskrimum itu. Dan semua pengawas penyelidikan di bawah Tito Karnavian itu harus diperiksa semua. Pak Tito, Pak apa, Pak Listio, gitu loh Pak. Tapi kalau Anda nggak berani ya, mudah-mudahanlah Pak Presiden ini ya mendengar ini dan mengganti Anda. Nggak terpakai Anda sebagai Kapolri ini, pengecut dan banci ya kan. Daripada terus jadi pengecut dan banci, mending mundur aja lah. Ah, rakyat juga nggak butuh Kapolri yang benci dan pengecut. Oke pemirsa, begitulah ya kisah-kisah apa ya, aduh penderitaan yang dialami seorang anak manusia ya, bangsa kita sendiri direkayasa, video CCTV dipakai tersangkakan sampai pidana diputuskan, diyakini hakim sebagai kebenaran. CCTV itu inilah hancurnya Republik ini ya, hancur karena Tito Karnavian dan Krisnamurti ya. Di sel tikus 4 bulan, di hipnoterapi, digoda lagi sama Heriawan. Bayangkan, sudah di hipnoterapi pun digoda lagi oleh Heri Heriawan. Memang mentalitasnya ya parah ya, moralitas mereka ini. Oke, sekian dulu pemirsa dari kami Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.